Kamis 15 Januari 1998 di Jalan Cendana, Direktur IMF Michel Kamdesus datang membawa sebuah dokumen untuk ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Di hadapan awak media, Soeharto terlihat menunduk sembari membubuhkan tanda tangan di dokumen itu. Sementara Kamdesus berdiri menatap tajam Soeharto sambil menyilangkan tangan di dada. Gestur sang bos IMF ini mengesankan keangkuhan yang seakan memberi makna kalau Indonesia sudah tak berdaya dan telah jatuh ke tangan IMF. Dan adegan itu terabadikan dalam foto-foto yang sampai saat ini masih diperbincangkan oleh publik. Usai membubuhkan tanda tangan, Soeharto kemudian memberikan pidato singkat bahwa ekonomi negara akan pulih dalam waktu cepat. Dana segar senilai 43 miliar US dollar akan datang. Setelah itu, Kamdesus juga memberikan pidato formalnya. Keduanya lantas berjabat tangan sambil melempar senyum. Peristiwa bersejarah ini dianggap sebagai takluknya rezim Orde Baru terhadap gejolak ekonomi yang sangat berat. Soeharto akhirnya menyerah dan meminta bantuan IMF setelah perekonomian Indonesia dihajar krisis parah yang membuat keuangan negara berdarah-darah pada saat itu. 76 hari sebelum kejadian yang dianggap bersejarah itu, Soeharto lewat tangan Menteri Keuangan Mar'i Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudradjat Djiwandono sebenarnya sudah mengambil langkah pendahuluan untuk mengajukan diri sebagai pasien IMF. Mar'i Muhammad dan Sudradjat diberi tugas oleh Soeharto untuk memohon bantuan dalam sebuah surat proposal program paket penyelamatan dari krisis. IMF setuju memberikan paket bantuan keuangan multilateral secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun senilai 43 miliar dolar Amerika. Ibarat sebagai dokter, IMF saat itu mendiagnosis penyakit Indonesia mengalami guncangan moneter skala sedang akibat goyahnya kepercayaan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia sebagai imbas krisis dari Thailand. Tapi ternyata setelah terjadi kesepakatan, paket kebijakan IMF bukannya menyelamatkan perekonomian Indonesia, tapi malah mendorong ke arah kehancuran. Resep IMF ini mengakibatkan banyak negara-negara yang menjadi pasien mereka ekonominya malah semakin parah. Paket pemulihan ekonomi ala IMF ini secara garis besar meliputi 3 kebijakan. Pertama, pengetatan sektor moneter. 2, pembenahan perbankan. 3, pengetatan fiskal. Namun kenyataannya semua itu gagal total. Resep dan paket pemulihan ekonomi ala IMF itu pada kenyataannya tidak cocok diterapkan untuk Indonesia. Sang dokter faktanya salah memberikan diagnosis dan obat terhadap pasiennya. Skema yang disepakati IMF dinilai membuat Indonesia semakin liberal dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. IMF melihat masalah Indonesia dari kacamata barat yang sama sekali keliru, seperti permasalahan subsidi BBM. Paket ekonomi IMF mengharuskan Indonesia mencabut subsidi. Indonesia setuju, tapi bukan perbaikan yang terjadi. Pengurangan subsidi BBM justru menyebabkan jurang resesi semakin dalam karena rakyat semakin susah. Dan yang terjadi kemudian malah menyulut kerusuhan sosial dan politik. Dan Soeharto tumbang. Kamdesus sendiri dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa IMF punya andil dalam menciptakan kondisi Soeharto lengser dari jabatannya. Tapi belakangan sang bos IMF itu meralat dan meluruskan ucapannya sendiri, bahwa IMF tidak bermaksud demikian. Sebelum jatuh ke tangan IMF, Presiden Soeharto sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap strategis untuk mengatasi krisis. Dia mengeluarkan kebijakan penghematan devisa dan mengurangi pembelian dolar Amerika oleh Bank Indonesia. Dia juga menunda pembangunan proyek-proyek besar yang menggunakan dolar. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menaikkan suku bunga Bank Indonesia untuk merangsang orang melepas dolar dan membeli SBI. Tapi kebijakan ini membuat biaya modal menjadi semakin mahal. Meski banyak negara tunduk pada IMF, satu-satunya negara Asia yang menolak bantuan IMF adalah Malaysia. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menolak kehadiran IMF dan melakukan kebijakan fiskal dan moneternya sendiri. Cara ini terbukti ampuh. Tidak seperti Indonesia, krisis di Malaysia tidak berlarut-larut dan membuatnya menjadi negara pertama yang bangkit dari krisis.
Sedangkan Indonesia, karena manut pada IMF, situasi Indonesia semakin tidak karuan. Di sisi lain, Soeharto masih tetap memaksakan diri untuk mencalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Bahkan dia meletakkan kroni-kroninya di posisi-posisi penting. Salah satunya mengangkat anaknya Siti Hardianti Rukmana menjadi Menteri Sosial dan Bob Hasan menjadi Menteri Perindustrian. Di bidang militer, dia mengangkat mantan ajudannya Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI. Lalu, menantunya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diserahi jabatan strategis sebagai Panglima Kostrat. Langkah Soeharto ini malah membuat masyarakat semakin muak dan faktanya justru semakin menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat ingin suksesi kepemimpinan nasional. Semua ini mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 ketika kekuasaan Soeharto tumbang. Sebelum Indonesia menyepakati bantuan IMF itu, sebenarnya ada jalan lain bagi Presiden Soeharto untuk mengatasi krisis moneter ketika itu. Seorang ekonom dan guru besar dari Johns Hopkins University Amerika bernama Steve Hanke mengusulkan sebuah sistem yang disebut sebagai Currency Board System atau CBS. CBS adalah sistem yang dilaksanakan di negara dengan kurs mata uang yang lemah, dan sistem ini bekerja dengan mematok nilai tukar secara tetap antara mata uang lokal dengan mata uang lain, seperti rupiah terhadap dolar. Sejak awal tahun 98, Hanke diangkat menjadi penasihat ekonomi Presiden Soeharto. Karena inilah dia punya keistimewaan berlebih, menjadi satu-satunya orang yang bebas berbicara kepada Soeharto yang dikenal otoriter dan mampu mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia. Menariknya lagi, Soeharto manut kepada Hanke. Hanke menyebut bahwa sistem CBS adalah jalan terbaik untuk Indonesia saat itu dan diprediksi bakal berhasil. Sebab tidak ada satupun negara yang gagal saat menerapkan CBS ini. Kepada Soeharto, Hanke menceritakan bahwa kebijakan ini sudah sukses dilakukan di sejumlah negara berkembang, seperti Bulgaria, Bosnia, Lituania, dan Argentina. Bahkan di negara yang disebut terakhir tadi, posisi Hanke juga diangkat sebagai penasehat keuangan pemerintah. Jadi, bukan tanpa alasan dan keraguan apabila Soeharto memilih skema CBS ini. Soeharto pun sangat setuju dengan sistem CBS dan langsung mengumumkannya secara resmi di pidato kenegaraan. Pengumuman itu membuat kurs rupiah terhadap dolar menguat sebesar 28% dan ekonomi berhasil bergairah. Tapi, sesaat setelah pengumuman, IMF dan pemerintah Amerika sangat marah. Mereka merasa ditikung atas sikap Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Amerika Bill Clinton menelpon Soeharto pada 9 Januari 1998. Clinton mendesak Soeharto agar segera bekerja sama dengan IMF. Soeharto terlanjur bingung dan tertekan. Dia ingin menyetujui kebijakan CBS, tapi dia juga ditekan oleh Amerika. Hingga akhirnya Presiden manut dan menyepakati bantuan dana sebesar 43 miliar US dollar dari IMF. Dan inilah awal mula Indonesia masuk ke dalam neraka. Steve Hanke pun terang-terangan menyebut bahwa IMF dan pemerintah Amerika sengaja ingin menjatuhkan Soeharto yang kemudian benar terbukti ada tangan dingin Paman Sam dalam keruntuhan Orde Baru. Hanke juga menyebut bahwa IMF cuci tangan atas dosa-dosanya di krisis moneter 1998. Mereka menulis ulang makalah sejarah krisis 98 yang mereka publikasikan sendiri. Jadi kesimpulannya, di saat Soeharto sedang kritis berada di tepi jurang, IMF bukannya menolong, tapi malah mendorong Soeharto masuk ke dalam jurang. Kebijakan IMF berdampak fatal terhadap Indonesia. Pencabutan subsidi semakin menghancurkan lini sektor ekonomi dan harga yang harus dibayar Soeharto sangat mahal. Harga bahan pokok naik, PHK di mana-mana, mata uang rupiah hancur lebur, dan rakyat yang mulai bosan terhadap pemerintahan Soeharto menjadi alasan yang tepat bagi rakyat untuk turun ke jalan. Namun, tidak ada yang menyangka kalau aksi demonstrasi rakyat itu berujung pada kerusuhan besar di abad 20. Sehari setelah penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang tidak bersalah, emosi rakyat akhirnya meledak. Kerusuhan hebat melanda Jakarta dan sekitarnya. Rakyat diprovokasi untuk merusak, menjarah, serta membakar bangunan dan kendaraan.
Aparat keamanan pun tidak mampu untuk mengatasinya. Kerusuhan bermula di Grogol, sekitar Trisakti dan Mall Ciputra. Rakyat yang terprovokasi melempari aparat dengan batu dan merusak semua yang dilihatnya. Tak terhitung berapa banyak kerugian material dan korban jiwa di hari itu. Yang pasti, hari-hari setelahnya situasi semakin tidak karuan. Penjarahan dan kebakaran ada di mana-mana. Penasehat militer Presiden Soeharto, Letnan Jenderal Sintong Panjaitan, mencatat sebanyak 4.939 bangunan rusak dibakar yang kerugiannya mencapai 2,5 triliun rupiah. Ini belum termasuk ribuan mobil dan motor yang dirusak dan dibakar. Belum lagi korban jiwa, baik itu yang terluka dan meninggal. Tak hanya itu, etnis Tionghoa yang menjadi etnis minoritas juga mengalami intimidasi, dan bahkan banyak perempuannya yang diruda paksa. Kerusuhan yang terjadi kala itu menjadi pola serupa, menyasar pusat perdagangan yang dimiliki etnis Tionghoa. Ini terjadi di beberapa kawasan yang kental dengan etnis Tionghoa seperti di Glodok, Roksi, Pluit, Senen, dan Mangga Besar. Lalu mengapa Tionghoa menjadi target amukan massa dan kerusuhan berubah menjadi sentimen rasial? Saat itu memang terjadi stereotip terhadap orang Tionghoa karena mereka kaya raya dan dekat dengan penguasa sehingga patut untuk dibenci. Stereotip kaya itu terjadi karena etnis Tionghoa memang banyak berurusan di sektor bisnis, semisal berdagang dan berwirausaha. Jelas mereka lebih kaya dari para pekerja biasa. Sedangkan stereotip kedekatan dengan penguasa disebabkan karena saat itu Soeharto memang sangat dekat dengan Taipan Lim Suliong. Kedua aspek ini kemudian membentuk pandangan masyarakat bahwa etnis Tionghoa sudah pasti kaya raya dan dekat dengan penguasa. Maka, masyarakat pun menjadikan seluruh etnis Tionghoa sebagai sasaran. Lim Suliong saat itu memang adalah orang terkaya di Indonesia. Kedekatannya dengan presiden membuat bisnisnya lancar sehingga menimbulkan kebencian. Rumahnya di kawasan Pluit dan Roksi dibakar massa. Tapi sayang, banyak etnis Tionghoa yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Banyak yang rumahnya dihancurkan oleh massa hanya karena dia keturunan Tionghoa. Agar aman, bahkan mereka harus menuliskan tulisan "Saya pribumi" di depan toko atau rumahnya supaya tidak dirusak oleh massa. Peristiwa ini kemudian menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Soeharto, hingga akhirnya dia pun lengser pada 21 Mei 1998.